Hai, selamat malam, Curious People. Oke, kita tinggal menunggu. Oke, sembari kita menunggu, kita malam ini bakalan diskusi tentang cara mengoptimalkan potensi diri. Oke, Paugi kita udah bisa, Paugi bisa join gak ya? Udahan. Saya udah invite. Oke, bentar saya klik lagi. Oh, ah. Ya, masuk Halo kan? Paugi, Halo. finally Aduh, bisa. aduh. Oke, suatu malam kehormatan nih bagi Kurios. Kita malam ini Hmm, bakalan hmm, hmm, hmm. ngomong cara mengoptimalkan potensi Paugi. Kita sebelumnya aku bakalan kenalin dulu ya, Pak. Sebelum kita Ya, bahas ya, ya. tentang bagaimana cara mengoptimalkan potensi diri, aku bakalan kenalin dulu untuk Kurios People siapa sih Paugi ini? Iya. Bapak Sip. Ugi Nugroho SE MBA, seorang author, motivator, advisor, dan tentunya seorang motivator. Bener nggak sih, Pak? Dan Pak Ugi ini udah berpengalaman banget di dunia public speaker ya, udah dari tahun 2012 dan sampai sekarang. Udah nggak perlu diragukan lagi kalau ngomongin bagaimana sih cara mengoptimalkan diri, itu Pak Ugi udah paling jagonya nih, kita mengulik-ulik tentang itu. Karena uh, benar atau enggak nih ya Pak ya, setiap orang itu pasti mempunyai, kita sendiri yang sepertinya nggak tahu potensi diri kita itu ada di mana, gitu ya Pak ya. Hmm, Jadi hmm. sebenarnya Ya. kita semua orang itu udah every person itu udah punya potensi masing-masing, tapi bagaimana kita itu mengeluarkan potensinya atau mengetahui potensi diri kita yang tepat. Nah, malam ini nih, ini malam yang sangat-sangat tepat, kita bakalan ngomong bagaimana cara mengoptimalkan potensi diri nih. Oke Pak, kita bakal mulai ini nanti diskusinya, sharingnya selama 1 jam. Nanti di 20 menit sebelum berakhir, sembari juga nanti ngobrol, ada jawab pertanyaan juga dari rekan-rekan Korean People yang ikutan join. Dan nanti sekitar 10 menit sebelum selesai, saya akan membacakan intinya dan juga akan closing gitu. Ada statement closing dari Bapak Ugi. Oke, Hmm. tak perlu berlama-lama lagi. Boleh nih Pak Ugi, dipersilahkan. Sinyalnya kok agak putus-putus. Oke, sinyalnya putus-putus Pak ya? Dari Enggak, enggak, saya enggak, ya enggak, Pak? enggak. Enggak tahu. Entah dari Oke, saya, oke, entah oke. dari... Oke, Anzil. Wah, ini udah lama Iya, sekali nggak ketemu. Akhirnya ketemu di... iya lama banget. Sekitar kayaknya 2 tahun yang lalu ya Pak ya terakhir kita ketemu, atau 3 tahun. Iya, udah lama. Terasa Ya. udah lama banget. Hmm. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Anzil kan kontak, pernah ngobrol lah dengan saya. Mm. Kemudian kapan nih bisa ngisi di sini? Saya juga ada bingung temanya apa ya. Nah, kemudian akhirnya kepilih tema ini kan. Iya. Moga-moga sih bisa menginspirasi teman-teman. Artinya gini deh, poinnya yang akan saya bahas ada tiga. Satu, Yep. masalah mindset sukses. Artinya setiap orang itu pasti sukses. Yep. Nanti ceritanya ada. Yang kedua, setiap orang itu harusnya punya personal brand. Nah, Yep. mungkin pernah dibahas di Curious Iya beberapa pernah waktu yang di lalu. tema pertama kita. Ya, nah kemudian yang ketiga itu masalah actionnya, untuk sukses actionnya seperti apa. Saya ambil poin-poinnya aja sih. Oke. Kita masuk masuk yang pertama ya, Iya. untuk memiliki sukses mindset. Bahwa masing-masing dari orang itu terlahir kayak orang bikin barang pasti ada Mm. maksudnya. Perusahaan bikin produk pasti ada
tujuannya. Sama ketika orang dilahirkan di dunia ini pasti punya tugas khusus, punya tujuan tertentu. Itu namanya life purpose. Jadi masing-masing orang punya tugas khusus. Dan setiap orang pasti punya peluang untuk sukses. Karena kita adalah seperti keran rezeki, keran air. Jadi kalau rezeki dari universe akan masuk melalui saluran kita, kemudian kita harus buka kerannya biar alirannya masuk ke kita. Kalau kita kunci, ya nggak bisa, makanya harus dibuka. Pas kita membuka itu artinya kan kita lebih dari tanda kutip, kita lebih sukses dari orang yang kita beri. Sama kita menerima rezeki juga dari orang lain. Jadi mesti yang di atas memberi rezeki, memberi kesuksesan melalui orang lain. Poinnya seperti itu. Jadi ketika lahir, setiap orang pasti akan diberi peluang untuk sukses. Yang satu. Yang kedua, masing-masing orang pasti diberi bakat. Nah, coba cari aja bakatnya seperti apa. Kebetulan, bakatnya adalah bikin kue, masak, gitu kan. Baru akhir-akhir ini, akhirnya dia fokus lagi ke memasak, bikin kue, dan lain sebagainya. Sampai 2 malam yang lalu saya tanya, ngapain ya kamu belajar ke sana kemari, akhirnya ke sini. Karena di awal-awal saya kenal, dia udah jago masak. Pas saya sekolah di luar, dia masak juga. Akhirnya, iya ya. Nah, pencarian saya bahwa setiap orang pasti punya bakat, diberi bakat sebagai bekal suksesnya, tinggal kita bisa nyari apa enggak, ya itulah. Seperti saya, bakatnya kayaknya lebih nulis, educate people, motivate people, lah itu. Mungkin Ansil influence orang gitu kan, kamu kan jago dagang juga kan, itu mestinya di sana. Nah, kenapa setiap orang yang sudah terlahir, oh ya saya teruskan, satu orang mesti sukses, yang kedua diberi bakat, yang ketiga diberi kemampuan marketing. Jadi dia punya ide, punya konsep, kemudian dia memasarkan. Contohnya si Bill Gates. Ya, Bill Gates. Dia punya bakat bidang teknologi informasi, kemudian dia bisa memarketingkan idenya. Yang keempat, leadership, kemampuan mempengaruhi orang. Jadi menggunakan tim untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi masing-masing orang ada 4, minimal 4 itu deh. Jadi dia pasti sukses, diberi bakat sukses. Cuma kenapa belum sukses nanti ada ceritanya. Yang kedua, dia diberi bakat. Nah, biasanya orang sukses terkait atau tidak jauh dari bakatnya. Yang ketiga, dia punya kemampuan marketing. Tapi kenapa itu hilang? Nah, ini mesti ada ceritanya. Terus kemampuan leadership juga. Nah, tadi saya selalu bilang, mesti ada ceritanya di masa lalu seperti apa. Kita tarik ke belakang. Kita punya pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Kemudian punya badan. Nah, ketika kecil saya pernah punya trauma yang itu terekam di alam bawah sadar saya, yang kemudian itu menjadi mental block bagi saya untuk menjadi orang yang menunda, menghindar. Itu dua hal besar itu. Kemudian pernah guru saya bilang, suaramu suara 5. Suara 5? Berarti jelek. Sejak saat itu saya nggak berani nyanyi. Ya. Suara 5, saya aja nggak tahu itu Pak, suara 5 apa. Sejak saat itu saya nggak berani nyanyi. Bahkan selama saya kerja di perusahaan itu, cuma sekali aja nyanyi. Padahal kegiatannya pasti kalau ada kegiatan mesti nyanyi. Saya tinggal pergi. Terus lingkungan saya mencap saya adalah pemalu. Anak ini pemalu. Kemudian alam bawah sadar saya merekam, jadi saya pemalu, dan sejak saat itu saya menjadi anak yang pemalu. Jadi pelajaran paling saya tidak suka adalah pramuka. Pramuka kan harus tampil, dilihat orang, itu paling takut. Nah, balik lagi, jadi rekaman kejadian masa lalu antara sampai umur 7 tahun lah biasanya, itu alam bawah sadarnya masih kebuka. Jadi semua plus minus rekaman itu terekam. Kemudian mulai umur 7 tahun kekunci. Nah, umur 21 tahun udah kebelah. Sekarang kita sama Anjil ini kalau gelombang otak, gelombang beta, gelombang sadar.
gelombang beta. Nanti kalau udah ngantuk-ngantuk, mulai ngantuk, itu gelombang alfa. Terus udah tidur, tapi masih dengar gelombang theta. Makanya kalau orang dihipnotis kan suruh fokus, dengarkan saya, dibikin nyaman, akhirnya tertidur. Alam sadarnya tertidur, alam bawah sadarnya terbuka. Nah, rekaman itu ada di alam bawah sadar. Nah, masing-masing orang, kalau kebetulan dia punya masa lalu yang bikin trauma di dia akan jadi mental block. Makanya seperti kemampuan marketing saya nggak optimal karena saya kan malu, suka nunda. Kalau batal nyaman, nah itu hal seperti itu. Kemampuan leadership saya bisa muncul karena dipaksa. Jadi selama saya kerja dulu stres. Saya paksa, saya lawan, saya paksa. Saya pernah konsultasi sih untuk hipnoterapi, tapi belum direprogram lagi yang ada di alam bawah sadar saya. Jadi kalau sekarang alam sadar, tiba-tiba salah satu dari 5 panca indera itu entah bau, entah suasana panas, dingin, atau datang ke tempat kantor saya dulu. Begitu masuk halaman, langsung alam bawah sadarnya kebuka, stres saya muncul. Bentuknya batuk. Kalau saya stres batuk. Nah, itu yang menghambat seseorang. Kenapa dia belum sukses, belum optimal potensinya, karena mungkin ada mental block, ada yang ngunci. Mau jalan, berhenti. Mau jalan, berhenti. Nah, seperti itu. Jadi, ada pikiran sadar, cara kerjanya ya. Kalau Ansil pagi-pagi bangun, merasa galau, pikiran sadarnya galau, alam bawah sadarnya nangkep galau nih. Kemudian alam bawah sadarnya merintahkan badan. Badan, kamu harus galau. Dia akan nutup. Akan nunduk. Gesturnya akan cenderung. Orang nggak yakin, segala itu mesti gesturnya akan nutup. Nah, itu yang pas orang nggak stres, artinya seperti saya pas alam sadar tenang-tenang, begitu ketemu bos, saya paling takut ketemu orang yang menurut alam bawah sadarnya saya adalah lebih dominan, lebih besar, lebih benda tinggi pun saya takut, tanpa sadar loh itu. Jadi cukup mengganggu sih. Ya. Jadi ngerasa kayak ada batasan gitu ya Pak ya, karena ada traumanya kunci, itu. ada tarikan. Iya. Oke. Jadi mau maju tarik. Bahkan kalau janji, kebetulan dengan Ansil nggak muncul nih. Tapi biasanya kalau janji meeting atau acara apa, selalu muncul kalau batal nyaman. Jadi kalau batal nyaman. Alhamdulillah sama saya nggak ya Pak ya. Enggak, karena udah nggak ada pilihan, mesti harus nih. Nggak ada alasan. Pasti harus muncul. Pilihannya iya atau iya. Ya atau iya. Karena saya kondisikan sekalian deh, mumpung kapan lagi saya bisa Iya. Kita sistemnya sharing aja ya Pak ya soalnya. Nah, terus satu kan, kita ada terlahir untuk sukses, tapi ada mental block. Ada mental block atau tidak. Ya, lingkungan yang membentuk kita. Jadi masa lalu yang membentuk kita. Kemudian kalau sayang ini kita nggak bisa nampilin gambar-gambar ya kalau di YouTube. Iya. Di YouTube live itu bisa ya. Jadi bayangkan kan segitiga itu ya, ada kalau segitiga yang bawah ada saya, ada orang lain, atasnya target. Saya selalu pakai itu sih. Ini untuk selling, untuk leadership atau untuk yang lain sama. Karena manusia kan saling berhubungan. Jadi orang bisa sukses pasti karena orang lain deh. Dibantu orang lain dan lain sebagainya. Ada tim, ada kerja kelompok gitu kan. Kalau sendiri enggak, karena sendiri pun kita jualan siapa yang beli, pasti orang lain. Nah, kalau kita lihat segitiga, saya yang bawah, kemudian orang lain atasnya target, tengahnya komunikasi. Jadi intinya mau leadership, mau selling, kemampuan saya mempengaruhi orang lain untuk suatu target tertentu. Kemampuan Ansil mempengaruhi saya untuk mau live IG. Iya benar. Nah, kan, jadi saya harus punya kompetensi dong, punya kelebihan, Jadi kita harus lihat diri saya. Tadi kan saya lihat diri saya, orang lain lihat diri saya ada nggak mental block. Saya mempengaruhi orang lain atau klien saya kan saya harus tahu personalitinya seperti apa. Seperti saya kan orang melankolis, saya ini melankolis. Nggak tahu Ansil apa? Pernah? DISC deh.
Kayaknya kalau melankolis sih enggak sih, Pak. Apa itu? Selain melankolis Sanguinis, ada apa? sanguinis mungkin ya. Influence ya, Hmm. DISC-nya Orang yang ekspresif itu ya, apa itu, Pak? Kalau orang yang influence, ekspresif, influence, sanguinis, ya kayak gitu marketing, seperti hahaha, hihi, sana suruh diem nggak iya, bisa. saya Tapi ingat nanti banget ya, tuh Pak Ugi hmm, bilang ke saya waktu saya masih di divisi yang lama nih ya Pak ya, belum di divisi hmm. yang sekarang. Waktu pertama kali ketemu dengan saya, Pak Ugi langsung bilang, Anzil kamu tidak cocok di divisi ini. Iya, baru pertama kali ketemu langsung kata-kata itu yang saya ingat dari Bapak. Saya langsung, oh my God, Bapak tahu, kelihatan nih kamu nggak cocok di sini. Kamu harus Ya, segera ya, ya, kan kelihatan, langsung kelihatan gitu kan. langsung Ada orang, kelihatan. nah, lah itu cara cara kita untuk melihat orang gitu kan. Hmm. Ya itu butuh jam terbang, butuh kita pelajari. Tapi saya selalu lihat langsung, ah, anak ini sanguinis, anak ini flekmatis, lebih tenang. Oh, ini koleris nih. Kalau saya melankolis, perfeksionis, nggak gampang ngambil keputusan lama dan lain sebagainya banyak. Terus suruh suruh reuni itu paling malas, antisosial kalau bilang. Itu kumpul itu paling malas. Kita Oke. ngumpul ngapain ya? Paling malas itu. Nah itu, jadi kita di kantor atau kan potensi kita ya untuk menggali Iya. potensi kita kan kita lihat diri kita. Kemudian kita bisa melihat orang. Nah, tinggal kita mempengaruhi kemampuan komunikasi harus dilatih. Ketika saya di alam bawah sadar saya ada bilang kamu tuh pemalu, itu udah sulit tuh. Terus nggak bisa nyanyi banyak hal sih. Saya suka nunda, takut ketemu orang yang lebih dominan dari saya itu ganggu. Nah, pesan saya satu kita lihat diri kita, kompetensinya apa, reputasinya apa. Nanti nanti yang selanjutnya. Tapi yang jelas satu lihat diri kita, terus kita berlatih melihat orang. Tadi Ansil pernah cerita kan, begitu lihat pertama langsung kamu nggak cocoknya di sini. Karena kalau masalah masalah leadership, seorang leader kan harus lihat Iya. anak buahnya seperti apa. Pernah ada anak buah saya baru masuk gitu, saya langsung bilang juga kamu nggak cocok di sini. Dia nggak bisa yang duduk lama terus di depan komputer itu nggak bisa. Iya. Makanya saya Saya selalu juga nggak bisa saya tuh, Pak, pindah. yang Hah? kayak gitu. Saya juga nggak bisa yang kayak gitu. Langsung Nah, mungkin 1 jam, 2 jam sehari, 2 hari masih bertahan. Tapi kalau udah sebulan suruh duduk aja nggak ketemu orang, kayaknya aduh membosankan. nah, kamu kan ada potensi di balik karakter, di balik personality behavior-nya kan. Personality behavior itu kalau berinteraksi, ada stimulus, ada respon. Nah, kan Iya. kalau kamu kan orangnya sanguinis ya, hai, pokoknya Hmm. gerak terus gitu. Nah, seorang leader kan dia kita harus lihat, oh ini potensinya nggak di sini nih. Ya Iya. itu anak buah saya langsung saya pindah. Saya Hmm. tawarkan ke bukan saya pindah ke usulkan ke sekretariat perusahaan ya, corporate Hmm. secretary, terus yang kaitannya dengan BUMN, BUMN. Nah Hmm. itu dia karena harus masuk-masuk ke sana dia paling suka. Kalau suruh duduk itu enggak bisa. Nah, itu artinya kita bisa melihat potensi orang dari situ. Tapi yang jelas, balik lagi dengan segitiga tadi, Iya. fondasinya adalah dipakai oleh apapun. Jadi kemampuan saya mempengaruhi orang lain untuk target. Jadi yang kita harus tahu targetnya apa. Oke. Pertama diri kita itu seperti apa posisinya, kok potensinya. Kemudian kita harus bisa membaca orang lain. Kemudian kita harus punya kemampuan komunikasi. Dilatih lah, dilatih. Kalau saya di hotel itu sering masuk lift itu ketemu orang langsung saya sapa. Oke. Padahal saya bukan karakternya bukan seperti itu. Mm-mm. Saya lebih mikir nanti kalau saya sapa jawab nggak ya. Nah, itu kan seringnya seperti itu. Iya, iya, banyak. Tapi Kalau emang orang bukan terbiasa yang uh, suka nyapa sih memang bakalan seperti itu sih, Pak. Uh, Aduh, ngapain sih kamu nyapa? Kalau model saya sih mungkin ya bakalan saya sapa-sapa aja atau saya senyum, "Hai, Pak, hmm, gimana? Mau kemana?" Atau asal-asal bahasa apa? Pertanyaan basa-basi aja yang pasti semua orang ya, pasti jawab gitu kan. Mau kemana? Dari mana? Gitu itu kan. Nanti kalau di komunikasi itu sebenarnya ada kita tuh bakalan dekat sama seseorang atau bakalan merasa satu frekuensi ketika kita same of reference. Jadi ketika kita ada tujuan yang sama, misal dari ngobrol itu
ternyata kita dari satu tempat yang sama atau satu daerah yang sama, itu bakalan ada suatu kedekatan gitu kan. Akhirnya kita, wow, dari yang nggak kenal jadinya kayak ada lapisan itu makin masuk, makin masuk, makin Hmm. masuk kayak gitu sih Pak. Makanya saya sering Ya, itu sih, saya sering banget kenal nggak kenal bakalan kalau di lift hmm. gitu senyum dulu ketika orang membalas, oh berarti orangnya welcome menerima kita, jadi tanya aja. Itu memang beda-beda sih ya Pak Ya, ya, tiap orang. ya, itu bawaan ya. Artinya apa yang kita pikirkan kemudian ditangkap alam bawah sadar kan. Pikiran sadar, bawah sadar kan dia meneruskan ke gesture. Jadi orang sebenarnya bisa lihat loh, oh, orang ini yakin atau tidak, Ya, betul. kelihatan. Orang bilang auranya ya, auranya. Kalau saya lihat hasil kan wah hahaha itu kan udah kelihatan. Walaupun diem itu sebentar begitu ngomong sedikit udah kelihatan. Iya. Tarikan omongnya kan itu. Terus tadi kan sebutkan orang nyaman kalau sama. Orang itu nyaman kalau sama. Klik. Apa ya istilahnya? Building rapport. Building rapport. Klik. Ya. Jadi kalau komunikasi kan komunikasi efektif itu butuh trust. Untuk trust itu butuh hubungan yang klik. Katakanlah saya naik pesawat ya dari Jakarta ke Surabaya, sebelahnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak apa di Surabaya, tinggal di Surabaya atau tugas dalam rangka tugas? Saya tinggal di Surabaya. Oh kalau begitu sama Pak. Adik ipar saya juga orang Surabaya, jadi bikin sama. Iya. Atau kita ikutin aja orang lain, mirroring ya, orang lain gini kita ikutin gitu. Jadi alam bawah sadar dia lama-lama, kok aku nyaman ya dengan orang itu. Nah, itulah. Itu kalau di sisi komunikasi banyak sih anunya. Untuk kalau di kelas selling sih saya banyak cerita sih tentang gimana caranya orang nyaman. Karena kalau kalau orang nyaman sama kan stepnya, kalau orang orang pembeli ya, dikenal, dipercaya, baru dibeli. Dipercaya itu berarti harus berteman. Putus nggak? Mungkin agak putus-putus. Putus-putus ya, Anjir? Nggak. Halo, bisa dengar? Dengar nggak? Suaramu kok hilang? Suaranya nggak kedengaran. Suara hilang. Oh, suara saya hilang. Gimana? Saya keluar dulu atau saya stop dulu, saya live lagi? Ya.